kita kedatangan tamu dari Darul Ulum Pretoria, Johannesburg ya. Ya. Besok ada Azadil. Azadil ya. Azadil bukan Darul Ulum ya. Darul Ulum. Berarti ini Isbul, Hibzullah, Nasrul, Hasbi, Ali, Wonogiri, Cirebon, Solo, Banjarmasin. Ya. Ya terus Darul Ulum berarti dari India ya? Semua gurunya dari India dan Pakistan. Rata-rata. Yang di kita juga berarti, tapi udah Indonesia. Kalau yang di Indonesia Iya. apa ada juga dari India? Enggak ada Pak. Cuman belajarnya aja di. Tapi aslinya dari India kan? Ada ulumnya. Darul Ulumnya yang prinsipalnya India, India beliau. Ini juga yang di sini apa tuh namanya? Maulananya dari India. Panggilnya Maulana. Kalau di Indonesia Maulana itu Ustadz. Iya, kita Ustadz. Memang daerah Afghanistan. Iya, makanya Pakistan ya. Maulana. Kalau nggak Maulana, Maulavi. Iya kan? Mufti. Daerah Timur. Syekh. Berapa orang di sana yang total semuanya Darul Ulum? Di Zakaria ada 60-an sekarang. Indonesia 60. Indonesia 60. Ya, 60 Indonesia. Kalau total semua sih kira-kira 600. 600. Muridnya 600. Dari berbagai negara ya. Dari Madinah, ada Palestina, Sudan, Amerika. Paling banyak Afsal. Ya lokal Banyak juga. Suku kulit hitamnya atau? Iya, ada yang putih, ada yang hitam juga Bang. Putih juga ada ya. Suku kulit hitam yang Zulu, ada Afrika asli. Kalau yang di Cape Malay-nya ada nggak? Cape Malay ada. Iya. Tapi lebih banyak di Western Cape-nya ya. Terus mazhabnya tuh apa berarti? Hanafi. Kalau kita Syafi'i kan. Hanafi itu kan kalau masuk masjid masih boleh pakai sepatu juga ya. Mereka sholat pun biasa ada, kalau di luar tuh pakai sepatu juga mereka. Iya kan? Bisa. Memang waktu ke sana ke Afghanistan, Kabul, kaget juga lihat. Saya kaget lihat mereka pakai sepatu tapi cuma dibersihkan sepatunya doang. Ya. Saya pikir karena darurat kondisi, tapi boleh ternyata. Boleh. Jadi kita tuh semua Islam tuh ada 4 mazhab. 4 imam besar. Yang utama Syafi'i, terus Hanafi, terus Maliki dan Hambali. Dan yang paling tua dari 4 mazhab ini adalah mazhab Hanafi. Ini paling tertua. Iya. Imam Hanafi. Kemudian beliau sebelum membuat kitab, beliau sudah meninggal dulu. Kemudian beliau ini punya murid kesayangan. Murid kesayangannya itu namanya, ada 2 orang, namanya Imam Hasan sama Imam Abu Yusuf. Nah ini yang meneruskan perjuangan beliau. Muhammad Hasan kan Yusuf. Kalau Imam Syafi'i ini madhab paling banyak pengikutnya di dunia, termasuk kita nih, paling banyak. Setelah Hanafi. Iya. Kalau Hanafi tertua, kalau yang paling banyak diikuti itu madhab Syafi'i. Setelah itu baru Hambali sama Maliki. Kebanyakan di mana Maliki? Hambali Maliki ini di daerah Timur Tengah. Mereka ikut mazhab Maliki. Hambali. Kalau Hambali ini adalah Imam Hambali ini muridnya Imam Syafi'i, jadi agak mirip mazhabnya. Ajarannya agak mirip. Jadi sedikit yang ikut Imam Hambali, paling sedikit. Tapi nanti kalau misalnya belajar di Darul Ulum kan Hanafi. Iya. Kita bawa ke Indonesia, kita jadi Syafi'i juga kan? Iya. Tetap Syafi'i. Di sana juga ada yang Syafi'i juga. Oh ya. Jadi yang belajar Syafi'i itu nanti kitabnya yang dipelajari juga Syafi'i. Jadi yang beda kitabnya. Madhabnya Hanafi, belajarnya kitabnya kitab Hanafi. Cuma kita di lingkungan Hanafi aja. Ya, jadi kita belajar Hanafi itu untuk mengetahui saja, bukan untuk ikut, tapi untuk mengetahui. Jadi madhab Syafi'i gini, madhab Hanafi gini, Hambali gini, Maliki gini. Jadi kita bisa wawasannya luas gitu Pak. Jadi nanti di Indonesia kita nggak pandai, kita nggak gampang nyalahin orang gitu. Karena di sini kan kita sudah tahu perbedaan madhab-madhab dan yang diikuti orang-orang itu kan. Jadi kita bisa menyampaikan bagaimana
luasnya Islam gitu. Bukan cuman kita Syafi'i itu haram nggak boleh. Kalau kita tahu madhab kan, oh itu di madhab Hanafi ada gitu. Kamu nggak apa-apa ikut seperti ini, nggak apa-apa. Jadi nggak gampang menyalahkan orang lain gitu, karena wawasannya luas. Iya, maksudnya ya paling nggak kita tahu apa yang kamu yakini, ya sudah Iya. kamu yakini saja. Kadang-kadang berarti bukan cuma lakum dinukum waliyadin. Iya. Islammu ya Islammu. Malah tambah kuat kita. Oh, Mazhab gitu. kita tuh tambah Iya, kuat. tambah Iya, kuat. di sini makin Oh ya, kenapa? ya kadang ya dari perbedaan pendapat itu. Oh, Jadi kita disuruh lebih kuat lagi lah kepada mazhab kita tuh. Karena ada di kelas-kelas tinggi tuh Pak. mhm. Mazhab kita tuh kayak diuji kekuatan kemazhaban kita itu. Kita harus bisa meyakinkan orang lain. Goyah apa enggak? Soalnya Maulana sini dia manukan kan mazhab beliau, mazhab Hanafinya gitu. Iya, iya. Nah, di situ kita harus menguatkan mazhab kita juga di Betul, situ. tanpa harus menjelekkan mazhab lain. Ah, Ya kita terima perbedaannya. Iya. Itu kan semua kita sama Islam gitu kan, jadi sama. Contoh kecilnya aja air mani nih Pak. Air mani ini kan kalau di madhab kita, madhab Syafi'i nggak najis kan air mani. Iya, iya. Kalau madhab Hanafi mereka najis. Oh, Air mani ini najis. Jadi kalau kena harus mandi besar sama harus dicuci mhm. karena najis. Iya. Justru Syafi'i enggak ya? Syafi'i nggak najis. cukup mandi wajib Cuma aja. mandi wajib aja. Iya, iya. Pakaian yang terkena pun buat sholat nggak apa-apa. Mhm. Nah kalau dengan Syiah bagaimana? Syiah ini beda lagi Pak ini. Ini sudah bukan Islam ini. Luar Islam Syiah ini Pak. Bahaya ini Syiah ini, mereka ini menganggap nabinya ini bukan Rasulullah, bukan Nabi Muhammad, tapi Iya. Ali, Sayyidina Ali. Sayyidina Ali. Azannya mereka pun ada beda Pak. Kalau kita kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kan. Kalau mereka tambah asyhadu anna Ali habibullah. Iya, iya. Di Jadi sini mereka ada beda. Masjid Syiah Iya Pak. ada. Sholatnya pun berbeda juga Iya. mereka. Di sana juga ada kan Johannesburg? Kurang tahu. Belum tahu karena jarang keluar Pak di masjid. Iya, iya. Terus kalau kita tiba-tiba misalnya mau Jumatan, Iya. nggak tahu mazhabnya apa, masuk, oh ternyata dia Syiah, nggak apa-apa kan, kita salat Jumat aja kan? Iya, kita sholat Jumat aja nggak ada yang apa. Iya kan? Nah, silakan itu. Alhamdulillah. Bukan pajangan. Iya maksudnya, kamu nggak ambil minum, bikin. Belum Oh. Ya kita jadi lebih tahu ya. Iya. Islam ini luas gitu. Hmm. Terus berarti yang dipelajari kan Quran, Quran, kitab. kitab. Iya, kitab. Tapi tadi tuh tahu juga mazhab, berarti ada pelajaran juga. Ada. Sejarah Islam atau? Ada sejarah Islam semua ada di situ. Oh. Harus bisa bahasa Arab nggak? Iya, Pak, karena kitabnya semua Arab. Semuanya. Oh. Sama penjelasan dari ustadznya pakai bahasa Urdu banyak. Bahasa Urdu ini bahasa India. Iya iya. Terus ada kelas Urdunya Ada kelas biasanya kelas 1, Pak. setahun. Iya, 1 tahun itu kelas 1 tuh fokus bahasa Urdu sama Inggris. Iya. Bisa. Alhamdulillah kan saya sudah bisa, Pak. Alhamdulillah. Sudah setahun saya. Oh. Inggrisnya? Iya. Inggris apalagi Pak, karena setiap hari anak-anak tuh sukanya ngomong Inggris. Nah ini selama bulan Ramadan ada yang ceramah jadi imam. Iya. Ada apa lagi? Yang Safari dakwah. Safari dakwah yang 40 hari. I'tikaf. Itu berarti dakwah Iya. khusus 5 waktu atau terawih doang? 5 waktu Pak. Yang safari dakwah. Ah. Jadi dari subuh sampai zuhur dia dakwah. Itu Dakwah, kayak i'tikaf, amalan di situ, masjid-masjid di situ keliling. ada, di sana tuh ada 4 amalan nanti mereka kerjakan. Dakwah ilallah, zikir ibadah, ta'limat ta'lum, dan khidmat. Nah, dakwah ilallah ini mengajak manusia kepada Allah Iya. yang Banyak kan orang ke luar yang belum rumah-rumah, sholat gitu. ah, Kita aja. ngajakin sholat gitu. Oh berarti itu setiap kayak ketok-ketok pintu. Tutup pintu tapi ada programnya. programnya. Jadi, habis maghrib programnya apa, habis subuh. Jadi nggak harus semua waktu. Jadi di program ada program istirahat. ada. Istirahat. Tapi Tapi mereka kebanyakan tuh full di dalam masjid. Mm-mm. Jadi nyut itikaf di situ. tidak ke rumah orang. Ke rumah Rumah orang orang. tuh Cuman keliling sebentar. keliling sebentar siang atau
Berarti adalah waktunya pagi gitu. Tapi komunitas Islam Iya. Muslim. Pelajar. Ya Ya maksudnya yang didatangi komunitas Muslim. Iya, Muslim, orang-orang ya. Muslim. Oh yang diajak sholat ke Iya, masjid. gitu. makanya kami butuh kalau waktu safari dakwah tuh kami Penunjuk butuh jalan. satu orang penunjuk jalan Oh iya. buat nunjukin mana yang rumahnya Muslim, mana yang bukan gitu. Iya iya. Yang orang sana lah yang Iya, orang tempatan. orang tempatan. tempatan. Dakwah, imam, taraweh, Terus ada yang liburan biasa di Pretoria, di ada yang pulang KBRI. ke Indonesia. ada yang Ada pulang, yang ke pulang. Indonesia. Oke. Terus berarti yang imam ini waktu imam di mana? Kokstad Kokstad. Di Kokstad Kokstad. Berapa hari? 20 hari. 27. 27 hari ya. Pokoknya selama Ramadan gitu. Iya. Tergantung dari orang tempatannya juga sih. Kalau misalkan minta per hari 1 juz, ya mungkin 1 bulan penuh tuh di sana. Iya ya. Di sana masih kuat juga tradisinya 23 rakaat. Iya, 23. 23. Semalam 1 juz. 1 juz, kadang ada 1 1 juz juz seperempat, ada 1 juz setengah, Sampai yang 2 2 juz. juz. Paling banyak ini 2 juz pernah Pak Haji. Oh ya? 2 juz. 2 juz dari jam berapa? Sama aja selesainya, tapi Bacanya cepet. bacaan aja dicepatin gitu. Kalau Setengah kita 8 sampai sampai yang setengah 9 sudah selesai. masa? 1 jam. Yes. Bisa ya? Karena Nanti kalau lancar. misalnya satu juz tinggal bacaan aja dilambatin, paling selesainya juga sama juga gitu, segitu juga sampai witirnya juga. Iya ya. Nah kalau misalnya kayak tadi dua rakaat salam ya. Berarti 23 rakaat 2 rakaat salam. 20 rakaat. Iya, 20 rakaat. 2 rakaat salam. 10 salam plus nanti 3 witirnya itu terakhir. Jadi 23. Ya 10 kali salam ya. Kalau kayak tadi berarti 4 kali salam 4 kali salam. sama witirnya 3. Jadi Iya. 11. 4 kali salam. Ya. Setiap kali mau mulai yang rakaat pertama baca itu enggak? Allah Akbar kabir alhamdulillah. Itu Ini iftitah. wajatu. Iftitah ya. Iftitahnya tetap dibaca ya. Tetap. Itu sunnah Pak. Ya, tetap Yang wajib dibaca. Al-Fatihah. Iya. Terus yang terakhir kunut. Kunut tuh kalau Syafi'i itu mulainya dari malam 16 sampai terakhir, sampai malam 30. Kalau yang 1 sampai 15 itu enggak ada. Terus mulai kunutnya dari malam 16 sampai 30. 30 sama subuh kan. Iya, sama subuh. Jadi 1 rakaat nggak apa-apa terakhir. Iya. Jadi witir tuh Pak di madhab Syafi'i itu ada 2 model. Yang pertama 3 rakaat langsung, Iya. 1 salam 3 rakaat. Yang kedua yang kayak tadi 2 dulu baru 1. Nah dari kedua ini yang afdol, yang 2 dulu baru 1 ini yang afdol. Kenapa? Karena di sini doa iftitahnya kita baca 2 kali, Oh iya. salamnya kita baca 2 kali. Pokoknya yang Iya, iya. ada 2 kali ini lebih utama karena memperbanyak ya. iya lebih banyak gitu Pak. Dua amalan. Tapi Cuma biasanya kalau kita pergi imam itu kan masjidnya masjid Hanafi. Biasanya yang imam witirnya dari orang tempatan. iya iya. Mereka langsung 3 rakaat. Ya, langsung 3 rakaat, terus sebelum ruku itu di rakaat ketiga ada doanya. Itu bahasanya Nah, kunut takbir mereka lagi. itu. Kunut. Kunut mereka. Allah. Takbir lagi habis. Oh, Mereka kunutnya sebelum ruku. Beda. Kalau kita kan sesudah ruku. seluruh ya sama kayak subuh kan? Ya. Kalau Hanafi itu sebelum ruku Sebelum ruku. kunutnya. Iya iya. Oh, kalau di Indonesia masjid kita kenapa 3 tuh kalau witir? Witirnya itu kan ini Pak yang kenapa yang 3 yang langsung 3 kenapa? Karena ini lebih cepat. Oh iya. Orang mungkin kan ada yang pengen Betul. pengen lebih cepat gitu kan, makanya mereka mintanya 3. Terus ada juga yang 2 dulu baru 1. Iya iya. Mereka ngejar yang pahalanya lebih banyak gitu kan. Jadi orang beda-beda yang minta. Tapi kebanyakan di Indonesia 2 sama 1. Ya kebanyakan 2-1. Oh iya. Meratanya itu kan 2 1. Jarang yang 3 langsung. Oh, 21 ya. Oke. Kalau di sini tradisinya sebenarnya masih sama seperti kita ya, 23 rakaat. Di kita kan juga 23 rakaat. Iya. Iya. Selesai jam 9:00-an gitu ya. Iya. Kalau yang Maulana di sana Mereka lama-lama. lama. Di tempat Di di Darul Ulum madrasah. sebenarnya. Situ ada 3 juz sampai 5 juz. 3 sampai 5. Rokaatnya sama, cuman bacanya itu sehari 3 juz. Jadi Semalam. satu Ramadan itu bisa khatam 3 kali. Oh, makanya dia lama. Nah. Dibikin 3 kali. Iya.
Kalau di Indonesia ada yang 30 juz Pak satu malam. Itu malam ada Ada di Jawa di Timur. pesantren Di Jawa Udah- Timur, Magetan. udah bukan cuma satu pondok aja sih. di Sragen itu 30 juz satu malam. Jadi start jam 8, selesai jam 3. 3 pagi. Subuh Sampai subuh Subuh. sahur. langsung Sahur. sahur. Itu berarti satu rakaat berapa juz ya? Bacanya 5 juz ada tuh ya. Satu juz Sekitar setengah. 1,5 juz. 1 juz setengah, Pak. Satu rakaat. Oh soalnya dia 30 rakaat. Hmm. 30. Berarti 27 kali. Dua, ya 1 juz setengah. 1 juz setengah juz per setengah. rakaat sampai 23. 23 20. 20. Sama Oh, witir 3. sama berarti 23. Iya sama. Cuman bacanya agak banyak dia. Iya. Terus kalau misalnya udah selesai, ini kan cuma belajar Qurannya doang ya. Ada Iya, juga iya. kitabnya. Kitabnya juga ya. Kalau sudah hafiz baca apa lagi? Amil, Ambil Alim, Alim. kitab. Alim. alim. Jadi belajar fikih, belajar Kitab. tentang Kitab hadis, Gundul. Nahu kitab Sarab. Gundul, Nahu Sarab, bahasa Arab itu semua. Mm-mm. Untuk- kayak tadi tuh muamalah Heeh. tentang jual beli apa sih. Masyarakat. Iya, ada juga situ. Itu berapa tahun? 7 tahun. Programnya 7 tahun. Ya kurikulumnya di sini 7 tahun. 7 tahun. Hmm. Yang Quran hafiz sama yang Kalau Beda Quran lagi. itu tergantung dari perorangan. Hmm. Kalau seandainya memang orangnya pintar, terus daya tahan daya ingatnya ingat kuat. kuat ya. Q-nya. Mungkin Tepat. Kayaknya ada orang Indonesia juga itu cuma 4 bulan. Oh ya, Iya. tapi dari sama sekali bukan hafiz kan? Iya, Datang dari nol. Dari nol. Dari nol kan? Emang dia punya kelebihan sendiri. Iya. Jadi cepat ngapalin. Kalau kalian datang ke sini ada yang udah hafal kan? Iya. Oh, jadi startnya udah lebih dulu. Iya. Jadi langsung alim di sini. Langsung Langsung alim. alim kan? Tapi di review lagi, diulang lagi. Makanya pas jadi imam tarawih Hah? ini kan ngulang hafalan jadinya. Langsung Iya. ngulang hafalan. Harus tetap diingat ya. Iya, Pak. Nggak boleh dilupa. Kalau dilupa itu sayang sekali sudah. Gimana maksudnya lupa? Maksudnya lupa itu emang sengaja dia nggak mau baca gitu, Pak. Nggak mau ngulang-ngulang. Sama sekali. Kalau lupa itu kan sudah wajar kan, manusia kan gampang lupa kan, Pak. Tapi kita ada usaha untuk selalu membaca terus ngulang-ngulang biar nggak lupa. Tapi kalau yang dimaksudkan untuk melupakan itu ya emang dia sengaja nggak mau ngaji. Oh, Kita udah tinggalkan, udah hafal Quran, sudah ya dicabut tinggalkan lagi terus. kemampuan. Iya, dicabut lagi, Pak, hilang. Iya. Akhlaknya sudah berubah, sudah nggak kayak dulu waktu menghafal Al-Quran itu kan akhlaknya kan bagus gitu. Nanti Oh, kalau gitu sudah ya? iya, Pak, emang Pengaruh otomatis gitu ya? ngeri jadinya. Kalau dari usia lanjut masih bisa juga. Tergantung, Pak. Di Indonesia juga ada juga sih Ada programnya. Belum yang udah nikah juga. ada. Tapi lebih susah ya. Iya, Pak. Kan mengurus istri, ngurus anak itu kan pusing gitu. Sama faktor umur ini. Iya. Umur juga. Ah, Daya ingatnya kurang. Oh. Biar ingat gimana tuh? Ini belum masuk ke tajwidnya loh. Ya kan? Gimana sih supaya harus teliti atau gimana? Iya, Pak. Al-Quran ini memang sebenarnya harus teliti. Jadi sebelum masuk untuk menghafalkan Al-Quran itu bacaan. sebelumnya baca Iqra dulu, baca tajwid, diajarin ini bacanya gimana, Oh, iya. ini gimana gitu. Betul. Kalau sudah lulus itu nanti baru boleh menghafalkan Al-Quran. Nggak bisa langsung. Nggak bisa, Pak. Kalau langsung bacaannya nanti amburadul. Banyak juga orang ngadalin cuma nadanya gitu, Mm-mm. cuma bacaannya enggak teratur. Iya iya. Ya, dia cuma dengerin. Oh ini kayaknya olet dolin tuh panjang. Gitu. Nah. Padahal harus tahu. Harus tahu Harus hukumnya tahu ini. tajwidnya. Panjangnya berapa, ini panjangnya berapa ini. Yang kasihan tuh pas kita tuh sudah ngapal, bacaan kita tuh amburadul tajwidnya. Sudah ngapal gitu. Iya, Ternyata bacaan kita tuh salah. Oh, itu mengubahnya lagi tuh kayak Susah, Pak. bangunan yang sudah kita bangun. Iya deh. Pondasinya Kita nggak harus- kuat ya. Enggak, bangunannya sudah dibangun, Iya. tapi pondasi- salah gitu. Bangunannya salah. Nah, kita harus Kita harus robohkan dulu, balik. Ulang lagi. Bacaan lagi dibetulin lagi, baru ngapal, dihafal lagi tuh kata-katanya yang itu tuh.
jadi kebangun lagi. Iya benar. Ya, sebelumnya tuh tajwid bacaan tuh harus diperhatikan. Ya saya juga diajarin sama Asko tetapi lewat online sih. Online. Memang baca bisa cuma tajwidnya sekarang kan nggak bisa dibenerin. Iya. Tapi emang kadang-kadang udah kayak kebiasaan. Iya, Biasaan. Ya agak susah jadi. Tapi boleh bang pesan sambil belajar di sini kalau bapak mau. Boleh besok. Bisa aja nih tinggal Udah digunakan ilmu Iya. yang mereka beliau. Iya, iya. Diajarin dari itu A sampai ke belakang. Iya. Tapi ada dua surat tuh yang antara Al-A'la sama habis itu kan Al-Ghasyiyah ya. Iya, ala sih. Al-Ghasyiyah. Sebelumnya itu Tori. atau misalnya nggak belum hafal. Nah, antara Al-A'la, Al-Ghasyiyah terus habis itu kan Al-Fajr. Wadduha, Walaili Oh, Itu ke bawah ini. ke bawahnya kan. Di antara itu kan ada Al-Fajr sama ada asyam Asyam. wasyamsi wadduhaha Asyam. sama walaili idza yaghsha. nggak maksudnya antara Al-Ghasyiyah sama Wadduha ada Ada al-fajr, Al-Fajr, al-balad, Al-Balad, Al-Balad. wasyamsi, Syams, Wasyamsi, walaili. Al-Lail. Walaili. 4. Empat ya. Nah, itu sebelum Nah, Itu agak susah sih. panjang. Itu agak panjang, agak susah. Agak susah, panjang juga. ya gimana cara ngafalin ya? Perorangan sih beda-beda Pak metodenya pakai. Iya. Kalau saya sendiri Coba dari situ gimana Iya, tuh dari- Ya, metodenya, gimana coba gimana dia? bagi ini dong tipsnya tipsnya. Tutorial. Kalau dari saya sendiri itu pengalaman. bacaannya harus lancar dulu. Kalau udah lancar itu misalnya mau menghafal satu halaman. Nah, satu halaman itu dibaca sampai lancar, betul-betul lancar. Nah, nanti baru dihafal per ayat. Satu ayat udah hafal, ganti ayat yang kedua. Ayat yang kedua sudah hafal, diulangi dari ayat yang pertama tadi, digabungin sama ayat yang kedua. Habis itu ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga dihafal lancar. Habis itu diulangi dari ayat pertama sampai ayat ketiga. Gitu seterusnya sampai dapat satu halaman. Kalau udah satu halaman, coba dibaca sambil pakai hafalan. Gitu 3 kali. Kalau udah baru disetorin sama gurunya. Jadi kayak direkam kayak kita motret ya. Tapi bukan satu surat ya. Iya, satu halaman. Ya, Satu halaman misal doang. satu halaman atau satu surat gitu. Soalnya kan kadang-kadang satu halaman ada Iya, satu surat terus ada 2 surat lain. Iya. Bisa juga misalnya satu surat dibikin gitu. Metodenya gitu. Satu halaman dibikin. Tinggal targetnya kita mau menghafal berapa. Oh iya. Berarti dihafalin dulu terus baru habis itu satu-satu. Terus diulang lagi. Iya. Iya. 1 2 3 Iya, terus hari berikutnya 4 1 2 3 4 gitu ya. Iya. gitu. Sampai kita hafal benar. Iya, Termasuk tajwid. termasuk tajwid. Jadi sebelum menghafal itu bacaan memang harus betul-betul lancar dulu. Kalau udah lancar baru dihafal per ayat. Itu kalau metode dari saya sendiri. Kalau Asbi gimana? Sama. Kalau saya kalau yang ngikutin ustadz saya juga sih waktu pas di Indonesia juga, kalau seandainya mau benar-benar hafalannya kuat, anda ingatnya kuat, setidaknya tuh hafalan yang udah kita hafal itu baca di waktu sholat. Kadang juga saya ini misalkan ditargetin, jadi pagi paling minimal dapat 5 baris. Kan misalkan dalam satu halaman ada 15 baris misalkan. Jadi pagi 5 baris gitu, 5 baris 1 2 3, walaupun itu nggak nyampe full satu ayatnya gitu. Itu 5 baris. Subuh ya. Ya misalkan gitu. Jadi 1 baris. 5 baris. Baru misalkan siang itu 5 baris lagi. Baru waktu pas sore 5 baris, jadi malamnya langsung lancarin full gitu. Iya. Nah, itu jadi 5 baris itu kadang saya buat sholat dulu gitu, buat sholat. Kadang ya kalau pengen lebih lagi sambil jalan. Jadi kan kalau orang jalan kadang lupa gitu, jadi buka lagi, jadi kita tahu salahnya di mana. Oh, di sini saya salah. Nah, habis itu jalan lagi, baca lagi sama di sini lagi saya salah gitu. Jadi tahu.
di mana letak salahnya. Kalau ini Nasrul Saya simpel aja Pak, kayak saya ngapalin tuh saya hitung 3 ayatnya. 3. 3 Pokoknya gitu. targetnya 3 dulu hafal. sehari. Enggak Pak, satu, maksudnya kalau mulai menghafal gitu. Oh, sekaligus Misalkan saya menghafal target hari ini 1 halaman, maka di dalam halaman ini tuh saya hitung dulu ada berapa ayat dia. Pokoknya saya ambil 3. Saya 3 hafalin sudah, habis 3 yang kedua sudah saya hafalin, terus saya ulang jadi 6. Gitu terus Pak saya. Itu sehari tergantung berapa dapat. Iya, tergantung mau saya kayak mau hafal berapa. Saya pernah juga sehari itu 3 halaman juga pernah hafalin. Ya itu tergantung ya sama kayak saya tadi, targetnya tergantung. Misalkan kalau dari madrasah harus banget gitu minimal 1 hari 1 halaman, ya mungkin ya kalau memang orangnya susah ngapal mungkin bisa 5 baris ataupun targetnya 3 ayat ataupun 1 ayat gitu. Kalau ini Kalau saya kurang lebih kayak Aldi itu, ngapalnya kan baca dulu, hafal kita distorkan dulu 1 halaman nih, misalnya 1 halaman distorkan, so kita sudah bagus dah bacaan kita diterima bacaan kita, baru dihafalkan apa 1 per ayat kayak gitu gitu. Jadi 1 ayat tambah 2 ayat, hafal yang ayat kedua balik lagi kayak gitu. Itu kalau fokus pas 1 halaman tuh, kalau yang EQ-nya normal biasa aja sama pokoknya normal lah, nggak rata-rata. EQ yang rata-rata itu kalau kita fokus menghafal tuh yang sistem kayak gitu, insya Allah 10 menit dapat 1 halaman. masa Saya pernah mencobanya sih, makanya waktu pas pengabdian kan 1 tahun khidmat kita jadi ustadz situ, kita sampaikan anak-anak tuh kalian fokus 10 menit, bilang sama teman-teman yang lain jangan ajak aku ngobrol gitu maksudnya itu. Insya Allah dapat 1 halaman. Ya mereka coba alhamdulillah dapat. siapa? Ya anak-anak yang anak didik saya waktu kami kan pengabdian 1 iya. tahun. Usia berapa yang di Usia ya 13, 15, SMP gitu. SMP. Ada juga yang masih 10 tahun lah gitu. Iya. Soalnya kan program ini kita dahulu pernah melakukannya gitu. Saya fokus 10 menit dapat. Saya juga kemarin dahulu tuh nggak mungkin dapat 10 menit 1 halaman, tapi benar-benar fokus. Ada teman yang mau ngajak ngobrol, nanti dulu fokus. Alhamdulillah dapat 10 menit tuh. Jadi kita tambah lagi bisa sampai 3 halaman 4 halaman. Iya. Jadi tinggal subuhnya tuh dirangkul aja lagi 2 lembar tuh, 1 lembar Betul. disetorkan ke ustadz. Apa namanya tuh? Bukan ikhtiar apa? Yang penting Usaha persisten. Konsisten, istiqomah. Istiqomah. Iya. Istiqomah ya. Dan nggak boleh takabur ya. Nah itu Kita nggak boleh penyakit. penyakit. Iya. Kadang kalau udah pintar itu penyakitnya itu. Iya. Udah bisa gitu ya. kayaknya semua di bidang apa aja gitu. Banyak teman-teman Pak, yang maksudnya tuh mereka tuh hafalnya tuh ya Allah, kita tuh kan kita usaha nih, usaha ngapal. Dia cepat. Teman tuh santai, nyantai. Tahu-tahu udah dapat. Nanti 2 lembar setengah. Store tuh 2 lembar setengah. Oh hebat. Waduh. Tapi nggak tahu ya, dan asbab dia gak nyantai gitu kayaknya. Agak nyepelein. Ya nyepelein lah kayak gitu. Iya. Tapi yang wisuda tuh malah yang Iya. Takutnya gitu. mereka malah gak wisuda sudah balik. Oh, Udah Gak- boyong gak duluan sempat sebelum menaikkan orang tua ke panggung gitu. oh maksudnya malah nggak lulus. Malah gak lulus, malah itu kalau tapi selesai hafalannya Pak. Ada juga yang 25 doang. Nah, Selesai. padahal ngapalnya bagus. Selesai. 25 juz doang berarti gak selesai kan. Ada juga yang 30 juz gak sampai naik panggung, gak sampai wisuda gitu. Kenapa? Ya karena ada masalah. ada masalah atau pokoknya gak dipilih Allah lah gitu. Hakikatnya kan orang Hakikatnya. hafal Al-Quran itu kan orang yang dipilih sama Allah. Soalnya kalau Pilihan gitu. Iya ya. Oh. Ya, bahwa yang paling berkesan kalau di dalam diri saya tuh menaikkan orang tua ke panggung terus. Kenapa tuh kalau Soalnya kan ada usaha kita ngapal kenapa orang tua sebab Al-Quran gitu. Karena anaknya sudah Hafal wisuda, Al-Quran. jadi orang tuanya disuruh. rasanya beda. Oh disuruh naik. Iya. Ah, Karena ini Pak, untuk latihan nanti Hmm. anak yang hafal Al-Quran itu orang tuanya dipakaikan mahkota dari cahaya
yang mana terangnya cahaya ini lebih terang dari cahaya matahari Pak nanti di akhirat nanti. Masya Allah. Makanya latihannya di dunia dulu, orang tuanya dinaikin panggung sama anaknya gitu. Itu kayak Iya. simbol ya. Kalau di dunia perasaannya udah bahagia, apalagi nanti Apalagi di akhirat. Iya benar juga. Sehingga merinding gitu. itu nangis tuh kalau sampai di panggung tuh. Orang tua. Iya, sampai Kita nangis. Saking bahagianya. Dan itu nggak akan hilang. Ya maksudnya begitu sudah hafiz nggak akan hilang. Yang penting asal jangan takabur. Karena bisa hilang juga di tengah jalan. Bisa Dan hilangnya hafalan Al-Quran itu mah diumpamakan cepat. dalam hadis Nabi itu lebih cepat daripada lepasnya seekor unta dari ikatan. Masa? Kayak unta itu kalau lepas dari ikatan lari langsung nggak hilang. Iya. Itu lebih cepat gitu loh Pak. Iya ya. Makanya kita harus dijaga. Jaga Kalau dari kesenangan. ngapal mah mudah gitu. Semua orang juga bisa ngapal. Cuma yang menjaganya itu yang paling susah menjaga. Pantangannya apa? Maksiat. jauhi maksiat. Maksiat. mungkin karena udah ada nama gitu. Oh, saya hafiz Quran, oh saya hafiz Quran. Takabur Gitu. tuh. Nggak boleh. Dan sama kayak pesilat juga gitu apa? Iya. Tinggi pangkatnya gitu. Terus dia sok jago. Iya. Itu sifat sok itu Pak yang bahaya. Padahal ada orang yang lebih hebat. Iya sih. Jauhi sifat hasad, dengki, takabur, ujub. Oh iya, itu juga kan. Itu lebih Pantangan susah. lah. Pantangan yang dilarang tuh kan. Itu masuk. Yang paling susah sebenarnya ujubnya itu ya. Iya, ujub. Makanan minuman haram itu. Itu juga. Ya sama Itu juga. pasti lah sudah semua umat muslim. Kadang-kadang dipakai misalnya kalau pengalaman pribadi sih, misalnya duha kan 12 rakaat. Iya. Mulai dari wadduha walili terus al-nasro, watinu wazaitun, terus ala habis itu Nanzal apa Al-Qadar. al-qadar Al-Bayyinah. bayyinah Iya. Al-adiyat, wal adiyatin habis itu Al-Qari'ah. al-Qari'ah, at-takatsur, Al-Hakumut. Takasur, wal asri, Wailul likulli humazatil Hamazah, kan, Hamazah. al-mazah, terus Alam al-nasro, al-tarok, alam taro kayak apa, al-nasro, terus Ar-Raita Lazi, Fazbubidin, terus Inakta Inak Al-Kosa, Al-Kafirun. Saya nama suratnya kadang lupa. awalnya Awalnya biasanya. doang. Iya, idaja. Ya saya coba itu. Jadi misalnya 12 rakaat ya udah 4 rakaat dulu. Untuk hafalin urutannya dulu. Iya. Tapi belum sampai tajwid. Bisa bertahap itu. Bertahap. Iya, dan ternyata memang kuncinya juga nggak boleh. Udah hafal nih. Besoknya lupa. Iya, memang betul nggak boleh gitu. Terus juga kadang-kadang kayak misalnya yang Iza Zulzatil Adu Zilzalah itu ya, kan ada yang agak mirip-mirip tuh. Iya. Mama ya mau apa Mithqala dzarratin khairoyaro sama soiroyaro. Nah. khairayarah dulu. Itu gimana supaya kita nggak tukar-tukar? Paham ayatnya artinya Pak biasanya. Oh, Ya, Makanya terkadang kita ada- belajar bahasa Arab itu untuk mahamin. Jadi kalau kita bisa bahasa Arab itu ngapalin semua yang model Arab, tulisan Arab semua gampang Pak, karena kita paham. Jadi kayak kita ngapalin Indonesia gitu kan. Jadi kita paham bahasa Arab, Quran pun nanti gampang juga mau mahamin gitu. oh ini larinya ini. Ya, ini larinya ini, terus kita tahu kisahnya di dalam Quran itu apa, jadi kita paham. Ya berarti nambah lagi dong, harus Kalau bisa bahasa Arab. Kalau Kalau masalah itu, pemahaman iya. tergantung dari kesenangan orang sih. Hmm. Kalau menurut saya, kadang orang juga dia seneng apa menelusuri gitu kan. Asal katanya ya. Iya. Oh, jadi ada yang gini, oh taunya kebaikan artinya ini, apa bahasa Arabnya ini, Iya, iya. keburukan artinya ini. Mukminat
mukminina mukminati kayak gitu Ya. Iya. Tapi dibalik-balik. Biasanya mukminina itu orang mukmin yang laki-laki. Iya betul. Laki-laki didahulukan dulu ya Pak ya. Habis itu perempuan Oh, mukminat gitu. iya. Jadi kita paham gitu. Dimanapun yang laki-laki didahulukan gitu. muslimin wal Gitu. muslimat. Perempuan belakangan gitu. Jadi kita paham bahasa Arab, kita paham itu juga. Jadi Iya. nggak kebalik-kebalik. Iya, terus juga ada yang kadang-kadang kita udah hafalin ya innallazina amanu wa amilus solihati itu udah hafal ya. Terus apa yang apa gitu yang kadang-kadang kita udah tahu ini pasti terusannya ini satu paket gitu kan. Tapi kalau yang belok-belok itu yang kita kalau saya istilahnya belok-belok tuh maksudnya ngafalin tuh benar-benar kata per kata itu loh. Susah. Ya kata per kata bukan yang lazim gitu. Apa yang misalnya ya al-bayinat tuh apa ya misalnya kan kayak ya ayyuhallazina amanu bisa ditebak artinya ya. Terus nanti deh kalau pas saya ingat bisa ditebak kadang-kadang. Innal ladzina kafaru Iya min ahlil kitab wal musyrikin munfakin hatta ta'lamu. iya itu hafal terus jadi udah semuanya 30 terus Alhamdulillah saya sudah. Saya ngulang lagi. ulang lagi Nomor 23. Kalau saya di Indonesia nih, di Indonesia juga sudah selesai. Bang Ali mau Saya di Indonesia udah selesai. sudah selesai di Indonesia semuanya. yang paling berat itu pasti dari Al-Baqarah ya Iya Pak, dari depan. dari depan. Ada juga yang dari belakang jadi juz 30, 29, 28, 27 gitu. Oh gitu Ya. Saya dari belakang. nggak apa-apa kan Ya nggak apa-apa. Sama aja. Kayaknya rata-rata di belakang. Dari belakang. Saya di belakang juga. Saya dari belakang. Saya dari depan. Karena Al-Baqarah itu kan ayatnya panjang, Iya. panjang. Pak. Jadi kita pilih yang pendek-pendek itu dari belakang. Nanti kalau Yang sudah membiasakan. terbiasa, Iya, membiasakan. yang paling susah yang mana Biasanya Tergantung. jus di tengah. Masing-masing. jus tengah Iya, Iya. di tengah. Paling Kalau- banyak yang sama itu kayak jus 19 banyak. Tapi terkadang misalnya surah-surah yang waktu itu tuh dikatakan oh ini surahnya surahnya banyak yang sama katanya gitu kan. oh iya iya Tetapi ternyata pas kita hafal surah itu pokoknya kita kuatin lah surah itu. Jadi malah sekarang tuh malah kayak jadi surah kesukaan kita gitu. iya oh jadi emang pengalaman tiap orang lain-lain lain-lain. iya kan ada yang mungkin al-bayyinah buat sebagian orang susah ada yang gampang ya kan malah al-kafirun mungkin susah Iya, Ah. kebalik-balik gitu. balik-balik iya benar Ya juga. Al-Kafirun tuh bisa balik-balik, Pak. Iya kan Heeh. Sama kayak Al-Azhar sama Abidun ma'bud wala ana abidun ma'bud lagi. iya kayak apa kayak apa Al-Azhar sama Atin juga. iya Bisa. wasin zaitun Bisa gak selesai-selesai. iya seru tuh jadi kalau selesai jadi apa kalau selesai 7 tahun pulang Indonesia jadi apa Maulana. Maulana. guru ngaji Ngajar. Ngajar. Ngajar di Alhamdulillah yang teman-teman ini pasti balik tuh sudah bahasanya tuh sudah di booking. oh ya Oh, dipanggil. oh di pesan. Oh, dipesan sudah. Makanya Pak Di- dikirim. di Hmm. Alhamdulillah masa depan tuh cemerlang lah alhamdulillah. iya udah ada lah ya Iya, Pak. pesantren atau kayak universitas Pesantren. Pesantren. Kalau pondok kami sih rencana buat Mahat Ali, Pak. apa tuh Mahat Ali itu Ada Ya. formalnya juga. pesantren kayak sama universitas tuh kayak ada kerjasama di situ gitu loh. oh, oke Ya jadi kami juga pesantren kami juga ngambil dosen dari luar untuk ngajar di pesantren gitu. Jadi program pesantren ada, formal juga ada. Iya. Jadi seimbang. Sekarang tuh banyak kayak gitu. Banyak sekarang. oh Dimulai dari
kayak ujian SMP gitu dulu, SMA. Oh jadi kayak satu dari ibtidayah sampai universitas gitu kan ya? Nah, Biasa. Jadi nggak belajar ngaji melulu, nggak, ada formalnya juga kita, jadi bisa apa, sama kayak orang luar gitu. Jadi kita bukan cuman tahu sama kitab sama Quran doang, nggak, tapi ilmu yang lainnya juga yang dipelajari mereka yang ada di luar. Formal, ada matematika, IPA, supaya sains. nggak salah kaprah. Ini kalau waktunya di pesantren terus dunia luarnya gimana? Kan katanya nggak boleh internet Iya, untuk mengetahui berita-berita gitu. kan ada HP Pak. Pas weekend aja. Pas weekend, weekend. nah, pas weekend itu main HP, pegang HP. Di sana ada dikasih pakai komputer enggak? Enggak. Nggak ada. Perpustakaan gitu enggak ada? Perpustakaan Perpustakaan isinya ada. kitab semua. Isinya kitab semua. Oh, kitab. Kitab. Iya. Bagus. Oke, 7 tahun ya. Iya. Amin, amin. Besok acaranya apa rencananya? Mungkin jalan-jalan. Mau ke waterfront. Waterfront. Insya Allah. Jadi Inggrisnya masih hilang, tapi ketemuan nggak di sana? Siapa?